أيها المسلمون أيها المسلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Irsyad yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kekuatan, keinginan sehingga kita pada malam ini bisa duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Terutama pada malam ini yang biasa kita kaji setiap malam Kamis, yaitu surah Al-An'am. Kajian kita pada malam ini sampai pada ayat yang ke-38. Sebelumnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengisi hati kita dengan cahayanya, dengan ilmu dan hikmah, sehingga dengan itu semuanya kita bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian surat Al-An'am ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' summa ila rabbihim yuhsyarun. Dan tidak ada min dabbatin, dari apa yang melata di bumi, wala ta'irin, dan tidak ada pula burung, yatiru, yang terbang, bijanahaihi, dengan kedua sayapnya, illa, melainkan seluruhnya dari apa yang melata dan apa yang terbang, seluruhnya mereka adalah umamun, adalah umat-umat
atau komunitas-komunitas amsalukum yang sama dengan kalian, wahai manusia. Ma farratna fil kitabi min syai'. Kami, Allah Subhanahu wa taala, tidaklah meninggalkan di dalam kitab, dalam Lauhul Mahfuz, kitab induk Allah Subhanahu wa taala, min syai', sedikit pun. Summa ila rabbihim yuhsyarun, kemudian mereka seluruhnya, manusia dan semua yang melata di atas bumi serta apa yang terbang di angkasa, seluruhnya mereka akan dikumpulkan kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kembali Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menggambarkan akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Allah utarakan dalam ayat ini bahwa dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala itu terbagi dua. Ada makhluk yang melata di atas bumi dan ada makhluk yang terbang dengan kedua sayapnya. Itu pembagian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tadubbu 'alal ard, yang melata di atas bumi, termasuk kita manusia. Dan masih banyak yang lainnya yang melata di atas bumi ini. Minhum man yamshi 'ala batnih. Di antara yang melata di atas bumi itu ada yang berjalan dengan perutnya. Alhamdulillah ya, kita bersyukur Allah jadikan kita manusia. Kita nggak termasuk yang berjalan dengan perut kita. Tapi banyak makhluk-makhluk yang berjalan dengan perutnya. Kita lihat ular ya, dan lain-lainnya yang berjalan ala batnihi, di atas perutnya. Wa minhum man yamshi ala rijlain. Di antara yang melata di bumi ini ada yang berjalan di atas kedua kakinya. Nah, kita manusia termasuk yang kedua ini, yang berjalan di atas kedua kakinya. Tegak, Allah jadikan kita ini tegak, berdiri, bisa berdiri dengan tegak, berjalan di atas kedua kaki kita. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala manusia. Allah ciptakan fi ahsani taqwim, ya, dalam bentuk dan rupa yang paling baik. Dalam bentuk dan rupa yang paling baik manusia ini. Ya nggak sama dengan binatang yang melata, yang berjalan dengan perutnya, nggak sama. Wa minhum man yamshi ala arba. Di antara yang melata di atas bumi itu ada yang berjalan di atas 4 kakinya. Ala arba. Dan semua yang berjalan di atas 4 kakinya itu membungkuk, jalannya membungkuk. Nggak sama dengan manusia yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sawiyan, mustawiyan, ya, dia berjalan dengan tegak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah memilih kita ini menjadi manusia yang bisa berjalan dengan tegak di atas kedua kaki kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti binatang yang jalannya membungkuk. Yamshi ala arba, berjalan di atas keempat kakinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membagi dalam ayat ini makhluknya itu pada 2 bagian tadi. Jadi yang satu yang melata di atas bumi, dan yang satu lagi yatiru bijanahaihi, makhluk yang terbang. Dan subhanallah, kalau kita perhatikan ayat ini, Allah mengatakan yang terbang itu bijanahaihi, dengan kedua sayapnya. Kita tidak pernah melihat ada yang terbang itu dengan 1 sayap, nggak ada. Dan tidak bisa terbang dengan 1 sayap, itu nggak bisa. Allah sudah tetapkan yang terbang itu bijanahaihi,
dengan kedua sayapnya. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Allah mengajak kita melihat kepada yang terbang di atas kita itu. Burung-burung yang terbang di atas kita. Kata Allah di dalam surat Al-Mulk, Allah mengatakan, awalam yarau, tidakkah manusia melihat ila thair, kepada burung, fauqahum, yang ada di atas mereka. Awalam yarau ila thairi fauqahum saffat. Kita lihat mereka terbang itu dengan barisan yang rapi. Saffatin wa yaqbidna. Kita lihat kadang-kadang burung saat terbang itu ada yang menutup sayapnya. Ada burung yang sedang terbang itu dia menutup kedua sayapnya. Wa yaqbidna. Ada yang dibuka satu, ya. Tapi tetap dia punya dua sayap. Hanya ketika dia terbang, ada yang saat terbang itu mereka menutup kedua sayapnya. Tapi subhanallah nggak jatuh. Ma yumsikuhunna illa rahman. Itu menunjukkan bahwa yang menahan burung-burung itu sehingga mereka nggak jatuh dari atas ke bawah itu Allah. Bukan karena sayapnya itu, enggak. Seandainya sayap itulah yang menjadikan mereka tetap di atas dan bisa terbang, tentu saat burung itu menutup kedua sayapnya dia akan jatuh. Tapi tidak. Jadi kata Allah Ta'ala, wa yaqbidna. Ada burung yang terbang itu mereka sedang menutup sayap-sayap mereka. Ada yang satu ditutup, ada yang dua-duanya ditutup. Tapi mereka nggak jatuh. Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidaklah ada yang menahan mereka, ya, burung-burung yang terbang itu, illa rahman, kecuali Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pengasih. Kita melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau dalam ayat yang sebelumnya Allah Ta'ala membagi makhluknya itu pada dua bagian pula, yaitu yang bergerak dan yang menetap. Ya, pada ayat berapa yang sudah pernah kita kaji itu, walahu ma sakana fil laili wan nahar. Ya, milik Allah Subhanahu wa taala semua yang menetap. Nah, ini ya, ayat 13. Nah, di ayat 13 dari surat Al-An'am Allah membaginya, ada yang sakana fil lail wan nahar, ada yang menetap di malam hari dan di siang hari. Nah, kebalikannya menetap berarti bergerak. Jadi Allah membagi makhluknya, ada yang bergerak, ada yang menetap. Walahu ma sakana fil laili wan nahar. Nah, sedangkan di ayat ini, ya, pada ayat 37 ini Allah membaginya, ada yang melata dan ada yang terbang. Begitulah Allah Ta'ala menggambarkan makhluknya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk Allah, baik yang melata di atas bumi dan yang terbang dengan kedua sayapnya itu, illa umamun amsalukum. Kata Allah Ta'ala, mereka itu adalah umat seperti kalian. Jadi binatang, kelompok binatang itu juga disebut umat, ya. Tapi dalam sisi bahasa itu, dalam segi bahasa, mereka komunitas. Baik yang melata maupun yang terbang itu semuanya disebut oleh Allah Ta'ala adalah umat. Illa umamun, mereka itu adalah umat amsalukum, yang sama dengan kalian. Sama dalam hal apa jamaah rahimakumullah? Sama-sama ciptaan Allah. Ya, kita dan mereka itu adalah semuanya adalah ciptaan Allah. Allah sampaikan ayat ini kepada kita jamaah rahimakumullah agar kita tidak merasa kita ini hanya makhluk Allah Ta'ala, makhluk Allah itu hanya manusia. Enggak. Lasna wahdana fil kaun. Kita ini enggak sendirian di alam semesta ini. Selain kita manusia, banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini yang ada di alam semesta adalah makhluk Allah. Baik yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat. Bahkan yang tidak kita lihat lebih banyak jumlahnya daripada apa yang kita lihat dari makhluk Allah. Jadi kita ini lasna wahdana, kita tidak sendirian jamaah rahimakumullah di alam ini. Tapi banyak miliaran dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitar kita.
agar kita ini merasa bahwa semua ini adalah merupakan berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menciptakan tidak hanya manusia, tapi Allah menciptakan banyak makhluk-makhluk yang lain yang ada di sekitar kita. Yang kata Allah taala semuanya itu adalah umamun amsalukum. Mereka adalah umat yang sama dengan kalian. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi mereka itu kata Allah taala umamun amsalukum adalah umat ya seperti kalian. Fajami'ul makhluqat mutasawun wa mutamathilun fi hajatihim ilal khaliqil bari'. Jadi semua makhluk ini jamaah rahimakumullah semuanya sama. Sama di dalam kebutuhannya kepada Allah, sama-sama membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yas'aluhu man fis samawati wa man fil ard, kata Allah dalam surat Ar-Rahman. Jadi semuanya pada minta kepada Allah. Nah, kalau burung minta kepada Allah diberi, apalagi manusia. Jadi semuanya pada butuh kepada Allah. Makanya Allah Ta'ala secara khusus kemudian mengatakan, ya ayuhan nas, hei manusia, kata Allah, antumul fuqara'u ilallah. Kalian adalah orang-orang yang membutuhkan kepada Allah Ta'ala. Karena manusia kadang-kadang gak sadar kalau gak dikasih tahu. Padahal dirinya, kita ini butuh kepada Allah. Sedangkan makhluk-makhluk yang lain nggak dikasih tahu lagi oleh Allah. Allah tidak mengatakan itu kepada makhluk yang lainnya. Karena mereka semuanya benar-benar membutuhkan Allah Ta'ala. Semuanya membutuhkan Allah, nggak ada yang tidak membutuhkan kepada Allah Ta'ala. Jami'ul makhluqat, semua makhluk Allah. Mutasawun, semuanya sama. Umamun amsalukum, umat seperti kalian yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Khaliq, Al-Bari', Allah sebagai pencipta. Antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, Al-Hamid, yang maha terpuji. Itu Allah Subhanahu wa taala. Fuqara ilallah fi harakatina wa sakanatina. Kita butuh pada Allah taala saat kita bergerak, ya, dalam keadaan kita bergerak, beraktivitas, atau saat kita diam sekalipun kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga makhluk-makhluk yang lainnya. Fi halil hudus wal ibtida. Mereka dikatakan sama juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Mereka adalah umat yang sama dengan kita ini dalam hal apa? Al-hudus. Semuanya adalah baru. Ya, semuanya adalah baru, manusia dan makhluk-makhluk yang lain semuanya baru. Al-Qadim huwa Allah, ya, yang lama itu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan selain Allah semuanya hadits. Sesuatu yang baru terjadi. Kita semuanya baru, ya. Wal ibtida. Ya, semuanya sama, ada permulaannya. Kita semua ada permulaannya. Dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, ada permulaannya. Wa fi halid dawam wal baqa', di mana Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita diberi kesempatan sebagaimana mereka juga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetap di alam semesta ini, di atas bumi ini. Tetapi jamaah rahimakumullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini, walaupun dalam banyak sisi kita sama dengan mereka, umamun amsalukum, ya, semuanya adalah umat yang sama seperti kalian, tetapi tentunya kita diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-insan ini Allah berikan kemuliaan. Yamtazul insan bit takrim wat taklif wal mas'uliyah. Allah bedakan kita manusia dengan mereka. Pertama, Allah memberikan kemuliaan kepada kita. Allah katakan walaqad karramna bani Adam. Dan kami benar-benar memuliakan anak Adam itu, anak cucu Adam. Oleh Allah dimuliakan manusia kita ini. Wa hamalnahum fil barri wal bahr.
Kami bawa mereka, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami beri rizki mereka dengan yang baik-baik, dari yang baik-baik. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Jadi manusia ini makhluk yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dibawa oleh Allah, kita diangkut oleh Allah dalam perjalanan darat dan laut dalam keadaan mulia. Coba kita lihat sapi yang diangkut di laut. Mereka terhina. Mereka diikat, ya, diletakkan di tempat yang pantas dengan mereka, dengan keadaan mereka. Tapi kita manusia enggak, berada di atas laut. Ketika kita diangkut di atas laut, kita dalam keadaan mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak sama dengan binatang yang sedang diangkut di lautan itu. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan Allah berikan rizki kepada kita sekalian dari yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan Allah memuliakan kita, mengutamakan kita, dan kami muliakan mereka, kata Allah, manusia itu ala katsirin mimman khalaqna, atas kebanyakan apa yang telah kami ciptakan. Tafdila, dengan benar-benar Allah memberikan keunggulan kepada kita manusia ini. Nah, apa keunggulan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita jamaah rahimakumullah? Kita punya mas'uliyah, kita punya tanggung jawab. Kita diberi taklif, diberi beban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi beban oleh Allah. Kita dijadikan sebagai khalifah untuk mengelola bumi ini. Allah menciptakan kita, ya, di atas bumi ini, dan Allah Ta'ala jadikan kita pengelola di atas bumi ini. Ini kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yang ini nggak diberikan kepada yang lainnya. Inna aratna al-amanata 'ala as-samawati wal ard fa abaina. Inna aratna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal. Kami tawarkan amanat untuk mengelola bumi ini. 'Ala as-samawati wal ard, kepada langit, kepada bumi, wal jibal, gunung-gunung, ditawarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa abaina, semuanya mereka enggan. Fahamalah hal insan, lalu kemudian dibawa oleh manusia amanah itu. Kenapa? Karena manusia memang diberi kelebihan oleh Allah, diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberi ilmu oleh Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Yang diberi ilmu oleh Allah Ta'ala tentang segala sesuatu itu manusia. Allah ajarkan kepada Nabi Allah Adam semua nama-nama yang ada di alam semesta ini. Allah ajarkan. Ini potensi yang Allah berikan kepada manusia. Ruh yang Allah Subhanahu wa taala tiupkan pada diri manusia, dalam diri manusia, itu menjadi potensi besar bagi manusia. Hingga manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dilebihkan atas makhluk-makhluk yang lain. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang melata di bumi dan tidak ada yang terbang dengan kedua sayapnya kecuali umat. Mereka adalah umat seperti kalian. Jadi Allah menciptakan mereka sebagaimana Allah menciptakan kita, ya. Dan semuanya kata Allah Subhanahu wa taala itu ditentukan oleh Allah, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Nah, oleh karenanya pada ayat berikutnya Allah katakan, ma farratna fil kitabi min syai'. Jadi semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan, dan apa yang Allah taala tentukan kepada mereka seluruhnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditulis di dalam kitabnya. Jadi apa yang Allah taala sudah takdirkan kepada manusia dan kepada makhluk-makhluk yang lainnya, itu semuanya sudah Allah tuliskan di dalam kitabnya. Tidak ada sedikit pun, kata Allah, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sedikit pun yang kami tinggalkan, tidak ada. Semuanya oleh Allah taala sudah ditulis. Ya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun.
kata Allah. Coba kita perhatikan, Allah mengatakan dan di langit, yakni di dalam Lauhul Mahfuz Allah, dalam kitab induk Allah Subhanahu wa taala, rizqukum, rizki kalian wahai manusia sudah ditulis oleh Allah taala di langit sana. Wa ma tu'adun, dan semua apa yang dijanjikan kepada kalian, semua apa yang Allah janjikan kepada kita itu semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tidak ada sedikit pun yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya maktub dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Tatkala Allah taala meyakinkan kepada kita manusia ini, karena yang terjadi kerisauan ya di dalam hidup ini adalah manusia. Ya manusia yang mengalami humum, yang di dalam dirinya ada kerisauan akan rizki, akan segala sesuatu yang dia akan hadapi, itu terjadi kepada manusia. Makhluk-makhluk yang lain tidak ya. Apalagi burung. Makanya Allah Ta'ala sebutkan secara khusus di sini kan, wala ta'irun yatiru bijanahaihi. Burung ini kan menjadi sebuah simbol ketawakalan yang luar biasa dia. Yang kata Allah Ta'ala, yaghdu khimasan wa yaruhu bitana. Burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, kemudian balik di sore harinya dalam keadaan kenyang. Itu burung. Dia tawakalnya luar biasa. Dia nggak mikir apa yang akan dia makan besok, nggak ada. Dalam pikiran burung itu nggak ada. Dia memikirkan apa yang mau dimakan besok. Nggak ada kerisauan sedikit pun. Jangan-jangan nggak ada yang akan dimakan olehnya besok, nggak ada. Makanya kata Rasulullah SAW, "Lau tatawakkaluna 'ala Allah." Seandainya kalian wahai manusia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tawakalnya burung itu, la razaqakum. Niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian. Kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung itu. Seandainya kita punya tawakal seperti mereka. Ya masa kita kalah dengan burung? Ya, masa kita kalah dengan burung? Burung bisa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa dia. Dia berangkat pagi-pagi, pulang sore-sore begitu. Yang penting kita manusia ini keluar dari rumah kita ya. Utamanya para bapak-bapak, para laki-laki ini, yang penting keluar. Insya Allah. Karena memang itu syaratnya harus keluar dulu, berjalan di atas bumi. Allah perintahkan kepada kita demikian. Famshu fi manakibiha, kita ini disuruh berjalan di atas permukaan bumi ini. Wa kulu min rizki, dan makan dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh berikhtiar, berjalan dan makan dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Jadi rizki kita ini sudah dicatat dan segala sesuatunya sudah termaktub dalam Lauhul Mahfuz. Ma farratna fil kitabi min syai', kata Allah taala. Nah, Allah taala ketika meyakinkan hal ini kepada kita, Allah bersumpah, fa wa rabbis samai wal ard, demi Allah, ya demi Rabb yang memiliki langit dan bumi, yang menguasai langit dan bumi, innahu lahaqqun, sungguh ini adalah merupakan suatu kebenaran, kata Allah. Ini benar, kata Allah. Mislama annakum tantiqun, Allah berikan ilustrasi sebagaimana kalian saat berbicara, kata Allah. Ya, mislama annakum tantiqun, sebagaimana kalian di saat berbicara. Kita manusia ini kan di saat berbicara, setiap orang di saat berbicara dia yakin dengan apa yang dia bicarakan. Di saat orang sedang berbicara, dia tidak mungkin mendustakan apa yang sedang dia bicarakan. Dia yakin bahwa dirinya sedang berbicara. Ada nggak orang yang sedang berbicara dia tidak yakin bahwa dirinya sedang berbicara saat itu? Itu nggak ada. Kalau setelah berbicara mungkin dia akan mengingkari, enggak, saya nggak mengatakan itu setelah berbicara. Tapi di saat berbicara tidak ada orang yang bisa mengingkari bahwa dirinya sedang berbicara. Itu nggak ada. Nah, Allah berikan gambaran seperti itu, kebenaran ini. Innahu lahaqqun, bahwa ini benar, kata Allah, bahwa rizki kita sudah termaktub di Lauhul Mahfuz, di langit sudah tertulis semuanya. Ini benar, kata Allah. Mitlama annakum tantiqun, seperti hanya di saat kalian sedang berbicara.
Karena tidak ada orang yang bisa mengingkari dirinya yang saat berbicara itu, tidak ada. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, ketika kita mencari rizki di bumi ini, karena kita mencari rizki di bumi, tapi hati kita jangan sampai ikut berada di bumi, jangan. Hati kita harus ada di atas, sehingga kita menjadi mulia. Karena rizki kita ada di langit, kata Allah. Wa fis samai rizqukum. Rizki kalian ada di langit, kata Allah Ta'ala. Bukan di bumi ini. Cuma kita mencarinya di bumi. Tapi saat kita mencari rizki kita di bumi ini, jangan sampai hati kita juga ikut ada di bumi. Kita menjadi rendah, kita menjadi hina. Kalau hati kita pun ada di bumi, jangan. Kita menengadah ke langit, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana rizki kita ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati kita pun ada di bumi ini, kita akhirnya menjadi budak, ya, menjadi budaknya harta. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul qatifah. Kata Nabi, celaka budaknya dinar, celaka budaknya dirham, celaka budaknya permadani, ya, kedudukan. Itu yang akan terjadi ketika hati kita pun ada di bumi. Tapi kalau hati kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kita mencari rizkinya, kita akan menjadi mulia. Allah muliakan kita, kita nggak menjadi hina. Jadi begitu kata Allah Ta'ala, ma farratna fil kitabi min syai', ya, kami tidak meninggalkan sedikit pun di dalam kitab Allah, di dalam kitabnya, dalam kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud adalah kitab yang ada di Lauhul Mahfuz. Ada juga yang menafsirkan ma farratna fil kitabi min syai', yakni di dalam Al-Qur'an semuanya lengkap, tibyanan likulli syai'. Al-Qur'an ini menjelaskan segala sesuatu, apa yang kita tanyakan. Tidak ada yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Semuanya ada di dalam Al-Quran, jamaah rahimakumullah. Bahkan ada yang mengatakan begini, kita mau tanya apa, di dalam Al-Quran itu ada jawabannya. Tidak ada satu pertanyaan kecuali di dalam Al-Quran ada jawabannya. Karena Al-Quran ini tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Anda mau tanya apa? Urusan dunia, urusan akhirat, urusan apa saja yang kalian tanyakan ada jawabannya di dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang sangat menyeluruh. Apa kata Allah? Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada yang ahlinya kalau kalian tidak tahu. Jadi kalian mau buat botol ini, ada jawabannya dalam Al-Quran. Kalau kalian bertanya, bagaimana cara membuat botol ini? Ada jawabannya dalam Al-Quran. Jawabannya apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Ya, itu jawabannya. Jadi semuanya ada. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang kami tinggalkan di dalam kitab ini. Sedikit pun tidak ada. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian apa yang terjadi sesudah ini semuanya, ya. Setelah Allah Ta'ala ciptakan kita, setelah Allah Ta'ala berikan sebab-sebab kehidupan kepada kita, hingga kita bisa berada di atas bumi ini, ya, bersama jenis-jenis makhluk Allah yang lainnya, ya, dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, di mana satu dengan yang lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara makhluk satu dengan makhluk yang lain dijadikan saling membutuhkan. Kemudian apa sesudah ini semuanya? Nah, setelah ini semuanya Allah Ta'ala katakan summa, di akhir ayat Allah katakan summa ila rabbihim yuhsyarun, bahwasanya kita semuanya dan makhluk-makhluk yang lain seluruhnya, baik yang melata maupun yang terbang dengan kedua sayapnya itu, semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya yuhsyarun, semuanya akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus kita ingat, jamaah rahimakumullah.
bahwa kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Kita bermula dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita akan berakhir pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah tempat berakhirnya segala sesuatu. Kita datang dari Allah, kita mulai dari Allah, kita bermula dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan berakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah Subhanahu wa taala kemudian akan memutuskan segala sesuatu, akan menentukan segala sesuatunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti semuanya, ya, setelah dibangkitkan seluruhnya makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusianya, binatangnya, semuanya akan dibangkitkan. Ya, kemudian satu dengan yang lain saling mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Apa yang sudah terjadi di dunia ini semuanya akan diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai binatang pun akan mengadu kepada Allah. Binatang yang pernah disakiti oleh binatang yang lain. Binatang yang bertanduk menyakiti binatang yang enggak bertanduk. Mereka semuanya mengadu kepada Allah, dan semuanya akan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembalasan antara satu dengan yang lain. Semuanya akan diberikan, yang punya hak akan dikembalikan kepada pemiliknya, yang diambil dari pemilik, dari yang punya hak itu akan dikembalikan. Semuanya akan dilaksanakan hak-hak itu kepada pemiliknya. La tu'addunnal huquq, kata Rasulullah SAW, ila ahliha. Semuanya akan dilaksanakan hak-hak itu kepada pemiliknya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya, sampai kata Rasulullah hatta yuqat, akan digiring, ya, akan digiring lisyatil jalha, kambing yang tidak bertanduk itu, minasyatil qarna, dari kambing yang bertanduk. Akan digiring, akan dipertemukan satu dengan yang lain, kemudian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Haknya akan dipenuhi seluruhnya. Itulah yang terjadi jamaah rahimakumullah setelah kehidupan kita di dunia. Nantinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi sesudah itu, makhluk yang lain, ya, binatang-binatang itu, ya, itu semuanya kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan tanah, akan dijadikan abu semuanya. Ya, semuanya akan dijadikan abu, kecuali manusia dan jin. Ya, kecuali makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama manusia dan jin ini, yang masih ada kelanjutannya. Ada balasan bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Kalau yang lain setelah dibalas satu dengan yang lain, ya, binatang-binatang ini setelah terjadi pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, antara satu dengan yang lain mereka semuanya dijadikan abu, tetapi manusia tidak. Manusia akan mendapatkan akibat, antara akibat baik dari perbuatan baik mereka atau akibat buruk dari keburukan yang mereka lakukan. Oleh karenanya kata Allah taala, ya, di saat Allah taala menunjukkan azabnya kepada mereka manusia itu, kemudian orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Aduh, seandainya aku pun dijadikan tanah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti binatang-binatang itu. Tapi tidak, jamaah rahimakumullah, kita manusia akan mendapatkan balasan dari semua apa yang kita lakukan. Lau anna idza mutna turikna, seandainya ketika kita mati nantinya kemudian dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dibangkitkan lalu kemudian dibalas, kemudian dijadikan abu, lakanal mautu rahata kulli hayyin, niscaya kematian itu menjadi kesenangan setiap orang. Akan tetapi yang terjadi, walakin idza mutna bu'itsna, tetapi ketika kita mati nanti kita akan dibangkitkan, wa nus'al ba'da an kulli syai'in, dan kita setelah itu akan ditanyakan oleh Allah, akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah terhadap segala sesuatunya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup di dunia ini, selamat di saat kita hidup, selamat di saat kita mati nantinya, dan selamat pula di saat nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.